Inter Milan harus puas meraih hasil imbang yang mengecewakan ketika menghadapi Genoa di awal musim ini dalam upaya mereka mempertahankan gelar Serie A. Pasukan Alberto Gilardino sukses menyamakan kedudukan di masa injury time untuk berbagi poin dengan juara bertahan Inter saat bermain imbang dengan skor 2-2 di Stadion Luigi Ferraris. Opta Paolo melaporkan bahwa hasil ini bukan awal yang baik bagi Inter, sehingga mereka kini bergabung dengan Juventus dalam mencetak rekor negatif di Serie A. Menurut Opta, Nerazzurri dan Bianconeri adalah satu-satunya juara bertahan yang mengawali musim tanpa kemenangan dalam upaya mempertahankan gelar Scudetto. Juventus mengalami hal ini ketika dikalahkan Udinese di kandang sendiri pada musim 2015-2016, yang merupakan satu-satunya pengecualian dalam 13 musim sebelumnya. Striker Inter Milan, Martin Satriano dikabarkan siap bergabung dengan Lens di sisa jendela transfer musim panas ini. Media Spanyol Relevo melalui Calcio Mercato melaporkan bahwa klub Liga 1 Prancis tersebut akan segera merampungkan transfer Satriano dalam kesepakatan pinjaman awal yang berisi opsi pembelian di akhir musim. Lens akan mengaktifkan opsi untuk mempermanenkan Satriano seharga 6 juta euro jika performanya memenuhi harapan di Stade Bola Erdelis. Opsi tersebut pun akan menjadi kewajiban penebusan jika striker Uruguay itu bisa memenuhi persyaratan tertentu. Satriano sebelumnya sangat dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Brest, tempat di mana ia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman. Brest sudah mencoba membujuknya untuk kembali ke Stade Francis Le Bleu melalui kontrak permanen, akan tetapi sang striker menolaknya meskipun ia telah membantu klub tersebut lolos ke UCL. Segera setelah pendekatan Brest menemui jalan buntu, klub Prancis lainnya yakni Olympique Marseille sempat mencoba merekrut Satriano. Kemudian pada akhirnya Lens berhasil mendapatkan tanda tangan striker Uruguay berusia 23 tahun tersebut. Inter sejatinya tidak ingin membiarkan Satriano pergi dengan status pinjaman. Namun pelatih Simone Inzaghi berniat memangkas lini serangnya yang membuat klub harus menerima tawaran pinjaman dari Lens. Dengan demikian, Inter kini dapat sepenuhnya fokus mencari pelamar untuk Joaquin Correa yang juga tidak diinginkan sang pelatih. Inter Milan sangat berharap Joaquin Correa terdorong untuk hengkang dengan tidak memasukkan namanya ke dalam skuad yang akan tampil di Liga Champions musim ini. Sport Mediaset melalui FC Internews melaporkan bahwa mencoret nama Correa dari skuad UCL adalah upaya terakhir Inter untuk memaksa sang striker angkat kaki dari Giuseppe Meazza. Masa depan Correa di Inter banyak diperbincangkan sejak awal musim panas ini, di mana pemain berusia 30 tahun itu telah menolak beberapa proposal dari klub lain. River Plate dan Estudiantes telah mencoba membujuknya untuk kembali ke Argentina, namun upaya mereka mengalami kegagalan. AEK Athena juga sudah mengupayakan kedatangan Correa pada bulan Juli lalu tetapi menerima penolakan keras dari sang pemain. Dengan bursa transfer yang hanya tersisa 1 minggu lagi, maka Inter beresiko terjebak dengan mempertahankan pemain yang tidak mereka butuhkan itu selama 1 tahun ke depan. Kontrak Correa di Giuseppe Meazza akan berakhir pada Juni 2025, sehingga musim panas ini merupakan kesempatan terakhir untuk menjual sang striker. Pelatih Simone Inzaghi telah menjelaskan dengan gamblang bahwa ia tidak melihat Correa sebagai bagian dari proyeknya. Dengan demikian, wajar saja jika Inzaghi tidak ingin mantan pemain Lazio itu mendapat satu slot berharga di skuad mereka untuk Liga Champions. Inter pun berharap dengan tidak dimasukkan namanya ke daftar pemain yang akan berlaga di kompetisi antar klub paling prestisius di Eropa itu, bisa menjadi pendorong bagi sang striker untuk meninggalkan klub. Hal ini kemungkinan bisa membuat Correa mengubah pendirian terkait masa depannya, dan klub juga berharap ada minat serius dari klub lain di sisa jendela transfer musim panas. Mantan bek Inter Milan, Daniel Adani menyebut bahwa Marcus Thuram merupakan rekrutan terbaik tahun lalu di Serie A. Berbicara kepada FIFA El Football, Adani membahas penampilan Thuram termasuk hasil imbang Inter ketika menghadapi Genoa di laga pembuka. Kita selalu berbicara tentang hal-hal lama yang sama yakni tentang musim yang dijalani Inter. Ujar Adani seperti dilansir FC Inter 1908. Inter menjadi lebih kuat ketika mereka mendatangkan pemain dengan status bebas transfer, dikarenakan para pemain yang direkrut semuanya semakin membaik. Inter memainkan pertandingan yang pantas mereka dapatkan saat melawan Genoa, dan mereka menunjukkannya dengan pemain yang tidak dalam performa terbaik seperti Lautaro, Calhanoglu serta Mkhitaryan. Meski demikian, di pekan-pekan berikutnya Inter tidak boleh menyia-nyiakan banyak pertandingan seperti 2 tahun lalu di mana mereka mengalami 13 kekalahan.
Marcus Thuram merupakan rekrutan terbaik yang semakin kuat dan terus menunjukkan rasa laparnya. Begitu juga dengan Aslani yang semakin berkembang. Thuram telah menunjukkan dirinya sebagai pemain terpenting dalam 15 bulan terakhir, yang benar-benar menjadi tiket kemenangan bagi Inter, dan tidak ada seorang pun yang menyangka dia akan sebaik ini. Pelatih Independiente, Martin Cicotelo meyakini bahwa Thomas Palacios akan mampu mencapai level Alessandro Bastoni jika ia bergabung dengan Inter. Bukan rahasia lagi bahwa Nerazzurri telah berusaha keras untuk mencari seorang bek berkaki kidal dalam beberapa pekan terakhir. Inter pun kini telah mantap memutuskan untuk merekrut Palacios setelah mempertimbangkan semua target yang memungkinkan. Nerazzurri dikabarkan akan menggelar pertemuan penting dengan Talleres pada hari ini untuk mencoba merampungkan kesepakatan sang pemain sesegera mungkin sebelum menghadapi Lecce di pekan berikutnya. Inter sangat terkesan dengan pemain berusia 21 tahun tersebut dikarenakan berbagai penampilannya yang memukau di lapangan. Selain itu, pelatih Independiente Martin Cicotelo juga memuji kualitas yang ditunjukkan Palacios selama masa peminjaman dari Talleres. Palacios adalah pemain muda dengan potensi besar yang bisa menjadi pemain hebat pada suatu saat nanti. Ujar Cicotelo seperti dilansir FC Inter 1908. Palacios merupakan bek tengah yang memiliki perpaduan fisik, kecepatan dan kualitas teknis yang sangat baik untuk memungkinkannya berkontribusi dalam permainan ofensif. Saya pikir dia bisa beradaptasi dan akan cocok bermain di Serie A meskipun ada perbedaan penting antara kedua liga. Palacios pasti mampu mengasimilasi konsep sepak bola Italia dengan cepat dikarenakan ia memiliki kecerdasan dan kepribadian yang luar biasa. Dia bisa berperan sebagai bek tengah dalam skema 4 bek dan juga di sisi kiri untuk pertahanan 3 bek. Palacios berada di jalur yang tepat untuk mencapai level Bastoni yang sudah menjadi pemain papan atas dan merupakan salah satu bek terbaik. Inter Milan dikabarkan masih bisa menjual Marko Arnautovic di sisa jendela transfer meskipun ia memiliki pengaruh besar di ruang ganti. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pemain internasional Austria itu kemungkinan akan meninggalkan Giuseppe Meazza dalam beberapa hari mendatang jika ada klub yang mendekati Inter dengan tawaran serius. Nerazzurri kembali mendatangkan Arnautovic pada musim panas tahun lalu sebagai pemain cadangan bagi Lautaro dan Marcus Thuram. Mantan striker Bologna tersebut memang mendapat menit bermain yang terbatas, namun ia bersikeras untuk tetap bertahan di klub. Meski demikian, Arnautovic telah menjadi sosok yang paling menonjol dan sangat berpengaruh di ruang ganti. Terlebih lagi ia merupakan teman dekat dari Hakan Calhanoglu dan Marcus Thuram. Dengan alasan tersebut, maka Inter pun sejauh ini belum mengajukan Arnautovic untuk dijual. Akan tetapi hal ini bukan berarti mereka tidak akan melepas pemain berusia 35 tahun itu jika ada tawaran yang tepat. Laporan mencatat bahwa pelatih Simone Inzaghi masih menginginkan kemungkinan perekrutan satu striker lagi untuk menambah variasi di lini serang mereka. Dengan demikian, Inter masih waspada terhadap peluang pasar terutama terkait transaksi keluar dan ada kemungkinan Arnautovic akan berpisah dengan klub di akhir jendela transfer. Namun dan bagaimanapun, Arnautovic berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Joaquin Correa dan Martin Satriano, yang sama sekali tidak mendapat ruang dalam proyek Inzaghi musim ini. Inter Milan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan penuh dengan klub Portugal, Aves, terkait transfer Isiaka Kamate di musim panas ini. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Inter telah sepakat melepas bek sayap berusia 20 tahun tersebut ke Aves, dengan status pinjaman awal disertai opsi pembelian di akhir musim. Namun Inter tidak ingin kehilangan kendali atas masa depan permata berharga mereka itu dengan telah menyertakan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan, yang akan berlaku jika Aves mengaktifkan opsi tebus mereka. Klausul tersebut akan memungkinkan Nerazzurri untuk membawa kembali Kamate ke Giuseppe Meazza jika perkembangannya di Aves berjalan sesuai harapan. Kamate sebelumnya juga menarik minat dari Anderlecht, tetapi kesepakatan gagal setelah juara Belgia itu mengontrak Giancarlo Simic dari AC Milan. Dengan demikian, Kamate pun melihat peluang lain dan akhirnya mencapai kesepakatan dengan Aves. Klub Portugal tersebut membutuhkan waktu beberapa minggu untuk menuntaskan kepindahan Kamate, dengan memberikan jaminan bermain secara reguler di tim utama mereka. Seperti diketahui, Kamate menjadi bagian dari skuad utama Inter selama pramusim kemarin. Kiper Inter Milan,
Jan Sommer telah secara resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Swiss dan akan sepenuhnya fokus untuk Nerazzurri. Mantan pemain Bayern Munchen tersebut menyatakan gantung sarung tangan di level internasional setelah mengabdi selama 12 tahun bersama negaranya. Sommer telah mengikuti 5 turnamen internasional sepanjang karirnya bersama tim nasional Swiss dengan mencatatkan 94 penampilan sejak tahun 2012. Dalam sesi wawancara setelah mengundurkan diri dari timnas Swiss, Sommer mengatakan bahwa mulai saat ini ia akan sepenuhnya fokus untuk membantu Inter dalam meraih kesuksesan lainnya. Saya merasa sangat bahagia di Inter dan saya melakukannya dengan baik sebagai penjaga gawang untuk klub besar, ujar sang kiper seperti dilansir FC Inter 1908. Saya selalu mengatakan bahwa saya akan terus bermain sepak bola selama saya menikmatinya. Ketika saya turun ke lapangan di San Siro, saya merinding dan itu menunjukkan bahwa saya berada di klub yang tepat. Setelah pensiun dari timnas, maka sekarang saya akan memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal lain seperti keluarga saya, dan juga untuk trofi-trofi yang masih ingin saya menangkan bersama Inter. Mantan kapten legendaris Inter Milan, Beppe Bergomi merasa bahwa Jan Bisek telah mendapatkan kepercayaan dari semua orang di klub. Bek berusia 23 tahun itu mengalami perkembangan signifikan sejak direkrut pada musim panas tahun lalu. Pemain asal Jerman tersebut juga tampil gemilang selama pramusim, sehingga tidak terlalu mengejutkan melihatnya menjadi starter ketika menghadapi Genoa di laga pembuka Serie A. Ada banyak hal positif yang ditunjukkan Bisek di laga tersebut meskipun sang pemain juga melakukan beberapa kesalahan yang menyebabkan Inter kehilangan 3 poin. Namun dan bagaimanapun, Beppe Bergomi tidak memiliki keraguan atas kualitas pemain asal Jerman tersebut. Semua orang di Inter telah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Jan Bisek, ujar Bergomi seperti dilansir FC Inter 1908. Nerazzurri bahkan menolak tawaran 30 juta euro dari West Ham United untuk Bisek, yang menunjukkan bahwa ia memiliki peranan penting di klub. Inter bisa saja tidak mendatangkan bek berkaki kidal karena Bisek juga mampu bermain di sisi kiri pertahanan mereka. Kemudian terkait pertandingan melawan Genoa, Inter memainkan pertandingan yang bagus dan mereka tampil lebih baik dari musim lalu ketika bertandang ke Genoa. Inter adalah tim yang memiliki pemain dengan usia tertua di Serie A. Namun jika mereka mampu bermain seperti musim lalu, maka mereka bisa bersaing untuk kembali memenangkan gelar. Yang terpenting adalah mereka masih memiliki rasa lapar dan mampu menghindari momen-momen ceroboh. Inter Milan dikabarkan bisa mempertimbangkan untuk mengontrak Paulo Dybala di musim panas ini hanya dengan 2 syarat. Corriere della Sera melalui FC Internews melaporkan bahwa perwakilan Dybala telah menawarkan sang striker untuk kemungkinan pindah ke Inter di sisa jendela transfer. Dybala memang menjadi pemain kunci bagi Roma selama beberapa musim terakhir, tetapi ada anggapan bahwa sang striker tidak lagi menjadi bagian dari proyek di Stadion Olimpico. Oleh karena itu, Inter adalah peluang terbaik bagi pemain Argentina tersebut untuk bertahan di kasta tertinggi Italia jika ia meninggalkan Roma. Nerazzurri sempat benar-benar tertarik untuk mendatangkan Dybala di masa lalu. Namun kesepakatan pada akhirnya gagal terwujud dikarenakan komisi agen yang tinggi dan tuntutan gaji sang pemain. Dan sekarang, perwakilan Dybala telah melakukan kontak dengan Inter baru-baru ini untuk mencoba menyalakan kembali minat Nerazzurri dalam merekrut Dybala. Laporan mencatat bahwa Inter bisa mempertimbangkan untuk mengontrak Dybala, tetapi hanya dengan 2 syarat, yakni sang agen harus membatalkan komisinya, dan sang pemain juga harus menurunkan tuntutan gajinya. Meski demikian, kesepakatan tersebut hanya dapat diwujudkan jika Inter terlebih dahulu melepas Joaquin Correa dan Martin Satriano.